Assalamualaikum Ustadz, ini saya mau bertanya perihal keumuman masyarakat ketika Lebaran Idul Fitri. Kadang jauh-jauh hari sudah mempersiapkan baju baru, makanan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya berpikir itu menjadi gangguan beribadah ketika bulan Ramadan. Solusinya gimana Ustaz? Oh ya, kawanku, terima kasih telah menyampaikan keluh kesah di dalam hati Anda ya. Jadi gini, Ramadan itu kan hanya setahun sekali. Lah kenapa kita kerja yang 11 bulan tuh nggak kita siapkan, nggak kita cicil uangnya untuk persiapan di bulan Ramadan? Sehingga bulan Ramadan itu kita pikirannya nggak hanya urusan gimana biar bajunya itu baru, gimana biar toplesnya itu diisi dengan makanan-makanan yang baru. Lah ini keumuman masyarakat di sekitar kita masih seperti itu. Apalagi 10 hari sebelum Idul Fitri itu kan pada sibuk gimana biar hartanya itu menumpuk ya. Kerjanya itu dimaksimalkan, kemudian dagangannya juga sama, pertaniannya juga dipol-polke gitu kalau orang sini, orang perampilan ya. Nah, ini hal-hal seperti ini biasanya akan mengganggu ibadah di bulan Ramadan nanti. Ya, selama 30 hari atau 29 hari selama Ramadan ini, nanti amalan bahkan pahala akan sia-sia ketika pikiran kita memang puasa. Tapi bisa jadi kita akan tergolong di dalam hadis Rasulullah yang hanya mendapatkan haus dan lapar. Sedangkan pikiran kita, energi kita kuras untuk apa? Untuk harta yang akan disiapkan ketika Idul Fitri nanti. Maka untuk tahun yang akan datang, ketika diri kita masih diberi kesempatan, kita siapkan. Kalau mau beli apa-apa itu ya sebelum Ramadan. Sehingga masuk bulan Ramadan hati kita tenang. Pikirannya hanya untuk amalan soleh, untuk sedekah, untuk khatmil Quran, untuk amalan-amalan sunnah yang lainnya, memperbaiki halal yang wajib. Lah itu semuanya harus kita siapkan. Lah ini kan masih ada kesempatan, ada beberapa belas hari lagi. Ayo kalau mungkin pakaiannya atau makanannya memang mau disiapkan di Idul Fitri nanti, ya disiapkan. Cari 1 hari aja lah, dituntaskan. Setelah itu bismillah. Bahkan terutama 10 hari terakhir sebelum Idul Fitri ataupun 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya kita harus maksimalkan ibadahnya, khatmil Qur'annya, sunnah-sunnahnya. Insya Allah hati kita tenang dan kita tidak akan termasuk dari golongan yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu hanya mendapatkan ju' wal atos, yaitu lapar dan dahaga. Seperti itu ya. Terima kasih atas jawabannya Ustaz sekali. Agar di bulan Ramadan itu fokus dan beribadah, jadi masalah dunia sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Pertanyaan yang kedua Ustaz, ini saya sudah ada sebuah harta lah ingin tak infakkan di bulan Ramadan ini. Tapi saya berharap ketika di luar bulan Ramadan pahalanya masih ada. Gimana caranya ini Ustaz? Oke, pertanyaan yang kedua ya, seputar tentang sedekah itu aslinya. Jadi memang kita kan umur di dunia itu, zaman umat Nabi Muhammad ini kan beda sekali dengan zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebelum zamannya Nabi Muhammad kan umurnya panjang-panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad kan umurnya relatif bisa dikatakan ya pendek lah. Umur itu kita terbatas, kepunyaan kita juga terbatas. Lah ini memang ada, kita ketika infak atau bersedekah itu
kita kan sedekahnya di bulan Ramadan. Nanti menuju bulan-bulan setelah Ramadan, pahalanya tetap akan ngalir. Ya, tetap akan ngalir. Kemudian pahalanya juga, bahkan kita sampai meninggal ya, pahalanya itu tetap akan menyuplai diri kita. Salah satunya dengan apa? Kita ya bersedekah yang di situ barangnya itu masih bisa digunakan sampai kita meninggal pun masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah ini kan sekarang contohnya gini, sekarang di Pondok Lingkungan Hakim kan lagi ada pembebasan tanah. Nah di situ tanahnya kan yang mau dibebaskan sekitar 96 meter persegi. Nah ini kalau antum infak ke situ, nah itu adalah infak jariah. Setelah Ramadan pahalanya tetap ngalir, bahkan kita sampai tua pun tetap ngalir. Kenapa? Karena di tempat itu akan digunakan, diperuntukkan bagi para penghafal Quran. Ya. Jadi menghafal Quran di situ, sedangkan kalimat satu huruf pun yang dibacakan oleh para penghafal Quran itu akan ngalir pahalanya kepada siapa? Kepada orang yang berinfak untuk pembebasan tanah. Maka amal jariah itu penting karena umur kita itu terbatas, tapi memang ada beberapa amal yang tanpa batas, diantaranya itu sedekah jariah. Sedekah jariah entah itu sedekah ke pesantren, sedekah ke masjid-masjid yang mana barangnya tersebut digunakan terus-menerus sampai kita meninggal tetap masih digunakan. Nah, seperti wakaf produktif, kemudian hartanya digunakan untuk pembebasan tanah. Nah, itu kan insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala jariah sampai kita meninggal, tetap pahalanya akan mengalir. Seperti itu akhir. Jazakumullah khairan Ustaz untuk solusinya. Insya Allah saya ikut andil lah untuk perihal itu semuanya. Terima kasih banyak. Semoga tetap sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.